Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini saya ingin menjelaskan tentang Satrio Piningit ya. Dan ini adalah penjelasan yang terakhir dari saya mengenai Satrio Piningit. Apa itu isinya? Ayo kita kaji bersama. Nah, pada saat saya mengupload salah satu video saya yang berjudul tentang Noni Belanda ya, yang sedikit cerita tentang Noni Belanda menceritakan tentang Indonesia di zaman penjajahan ya. Kenapa itu saya angkat? Karena di sana ada nilai sejarahnya. Makanya saya angkat tentang itu ya. Nah, pada saat saya menjelaskan tentang video di sana, ternyata di bawah ada salah satu saudara kita yang berkomentar mengenai kalimatnya begini kurang lebih. Saya baca sedikit kurang lebih begini. Dia menanyakan, "Lah mana Satrio Piningitnya kok belum muncul?" begitu. Lalu dia bilang, "Saya mencari keuntungan dengan cerita tersebut." Ya nggak apa-apa. Itu salah satu hak dari setiap orang yang menonton ya untuk mengatakan seperti itu. Nggak apa-apa, saya nggak masalah. Dan bahkan saya juga berterima kasih untuk komentarnya dia. Artinya dia menonton video saya. Nah, sebelum saya masuk atau menanggapi komentar tersebut, saya ingin bertanya kepada semuanya. Ini semoga dijadikan bahan renungan juga ya. Kenapa kalian semua menunggu Satrio Piningit? Ya. Apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian harapkan atas kemunculan beliau? Pencerahannya ataukah hartanya? Ya. Dan kedua hal itu, bukankah ujung-ujungnya akan menguntungkan kalian semua? Ya. Nah, ini sekali lagi saya cuma ngajak kita semua untuk berpikir ya. Artinya semua orang sedang mendambakan keuntungan dari kemunculan beliau. Ya. Nah, di sini harus digarisbawahi. Ya, jadi kalau bisa ya hilangkan pemikiran seperti itu. Ya bisa saja mendapatkan salah satunya entah hartanya ataupun pencerahannya, itu pun kalau kalian beruntung. Ya. Karena kedua hal itu nanti akan muncul itu pencerahan atau hartanya ini. Oke, harta saya kesampingkan ya. Pencerahannya ini akan datang. Ya. Itu kepada orang-orang yang beruntung, dalam artian itu nanti seiring berjalan akan datang kepada orang-orang yang memiliki perilaku yang baik. Gitu. Jadi nanti akan diberikan pencerahan, diluruskan kembali. Ya. Kalau perilakunya yang justru merusak, ya itu nanti alam yang bekerja. Ya, jadi semua itu akan datang kepada orang-orang yang justru memiliki seperti kalimat dalam Prabu Siliwangi, perangai yang baik. Ya, akan datang kepada orang-orang yang perangainya baik. Ya, tetap butuh diberikan pencerahan. Ya, untuk lebih mengerti tentang ilmu ketuhanan. Nah, itulah yang saya lakukan dalam setiap video saya, itu mengajak kita semua untuk eling lan waspada. Bukan berarti saya orang yang eling dan waspada, enggak. Saya juga masih banyak kurangnya. Kenapa saya bicara seperti itu? Kan itu juga sebagai pengingat untuk saya sendiri. Itu. Ayo kita bareng-bareng sama-sama kita tanamkan cara berpikir yang baik. Selalu berprasangka baik terhadap apapun yang kita lihat. Ya. Supaya pikiran dan hati kita juga baik. Gitu loh ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk komentarnya. Saya juga menanggapinya ini juga tidak dengan rasa kesal hati, tidak. Saya justru dengan dia berkomentar seperti itu, saya mendapatkan ide untuk bicara seperti ini. Ya, terima kasih. Nah, lalu kapan Satrio Piningit itu muncul? Ya, jawaban saya adalah Satrio Piningit itu sudah ada.
Sudah siap bahkan beliau. Jadi kita lihat saja gejolak alam saat ini. Gejolak alam ini kan juga sebagai tanda bahwa beliau sudah ada. Ya, beliau sudah menjalankan amanahnya di alam gaib dan di alam nyata. Nah, sebenarnya gejolak alam sendiri ini kan beliau sendiri sudah ada istilahnya pertempuran di alam gaib sana, melawan iblis, demit dan lain sebagainya ya. Makanya sekarang ada gejolak seperti ini. Lalu demit, iblis dan lain sebagainya itu banyak yang kalah, justru mereka lari ke alam nyata, masuk ke dalam jasad manusia. Nah, setelah masuk jasad manusia ini, orang-orang yang dimasuki ini kan pasti orang-orang yang tidak mampu mengendalikan angkara murka dalam diri. Nah, ini akhirnya juga merusak alam dengan perilakunya mereka, dengan ide-idenya mereka. Ya. Nah, itu nanti ya balik lagi nanti ketika nanti di alam nyata ini perangnya juga tidak pakai senjata, melainkan dengan pencerahan itu tadi. Ya, dengan iman. Jadi Satrio Piningit itu sudah ada. Beliau sudah siap. Ya. Tapi tidak akan muncul ke permukaan seperti yang orang bayangkan. Jadi nggak woro-woro, wah ini muncul, nggak begitu. Karena beliau sendiri kan memang orangnya kan tidak suka seperti itu. Maksudnya dia tetap mau ya tidak kepengen ketenaran seperti itulah. Jadi beliau sendiri tidak akan muncul ke permukaan kalau tidak kalian munculkan. Gitu kalimatnya ya. Kalau tidak kalian munculkan, ya. Ya meskipun begitu beliau tetap bekerja. Tetap bekerja. Ya karena orang bilang kan banyak bilang iki wis wayahe. Gitu loh. Ini sudah waktunya. Ya. Lah waktunya apa? Waktunya kita semua, wayahe kita semua itu minta tolong ngadep nih gustinya masing-masing. Gitu loh. Maksudnya wayahe kita kembali ke sejati dirinya. Bagaimana manusia menyembah Tuhannya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kan banyak terjadi kan banyak orang yang hanya melakukan ritual tanpa spiritual, gitu loh. Kalau sudah nanti kembali ke gustinya masing-masing, yakin atau minta tolong kepada gustinya masing-masing, lah itu nanti kita akan datang kepada wakilnya yang diutus untuk memberikan pencerahan sang juru selamat itu nanti. Nah kalau sudah begitu otomatis tuh, ya munculnya beliau itu adalah sebagai pencerahan, tapi tidak muncul sebagai sosok yang digadang-gadang. Saya kira nggak begitulah. Ya. Yang muncul nanti pencerahannya. Jadi munculnya beliau itu nanti tidak seperti orang yang diworo-woro gitu ya, nggak begitu. Munculnya tidak perlu semua orang tahu lah, kayak gitu ya. Jadi beliau nggak kepengen tahta ataupun ketenaran, nggak pengen ya. Beliau cukup dengan fokus hanya kepada tugas amanahnya saja. Yang penting tugas dalam dunia ini sebagai utusan itu selesai. Dia hanya pengen begitu, fokus ke itunya saja. Jadi bisa jadi munculnya beliau tidak diketahui oleh semua orang, tapi sistemnya dirasakan oleh semua orang. Jadi tahu-tahu nanti semuanya sudah menjadi baik gitu aja. Tahu-tahu semuanya Gemah Ripalo Jinawi kembali gitu. Ya. Tapi nanti akan ada satu sosok yang ditampilkan di depan. Ya. Perannya seperti halnya Sabdo Palon dan Nayo Genggong gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Saya tidak akan menjelaskan secara mendalam, kalian renungkan sendiri kalimat saya yang barusan ini tadi ya. Jadi gitu ya. Jadi Satrio Piningit sendiri itu Ratu Adil Budak Angon sebenarnya sudah ada, sudah siap. Ya, dan sudah menjalankan amanahnya. Ya. Nah, ini sudah waktunya. Iswayahe, waktunya apa? Waktunya kita semua minta tolong. Ya, seperti halnya dalam kalimat Wangsit Siliwangi. Jika dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah, itulah tandanya. Ya. Ya. Jadi makanya kenapa saat ini banyak orang yang memprediksi, banyak yang meleset. Ya, karena
dari orang-orangnya sendiri belum pada mau minta tolong. Ya, dari kerajaan termasuk pemerintahan, ya, dan lain sebagainya. Padahal alam sendiri sudah turut ikut mendorong kita semua. Ya. Ya, jadi beliau sendiri itu nanti munculnya itu sebagai juru selamat yang memberikan pencerahan dalam segi adat dan budaya, tatanan dan tuntunan. Dan perangnya sendiri tidak menggunakan pedang, tapi menggunakan iman, keyakinan yang teguh kepada Sang Maha Kuasa. Ya, jadi perangnya menggunakan hati yang suci, yang tersesat itu nanti diberi pencerahan agar tidak tersesat lagi, nanti diluruskan supaya jalannya semuanya lurus. Ya, itu bagi yang mau, tapi kalau bagi yang ngeyel ya nanti ya biar alam semuanya. Ya, karena balik lagi, ajaran Tuhan sendiri itu adalah cinta kasih, Rohman Rohim. Nah, ini penjelasan terakhir dari saya mengenai Satrio Piningit. Semoga semuanya bermanfaat ya, dan bisa jadi bahan referensi untuk kita merenung. Ya, iki wis wayahe kerja, ora wayahe cerita. Ya, tapi kerjoku salah sijine ya cerita. Nah, mungkin video-video selanjutnya dari saya mungkin nanti akan ya cuman memberikan sebuah hiburan-hiburan saja yang mudah-mudahan itu juga bisa menjadi tontonan atau menjadi tuntunan. Ya, itu aja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya utarakan. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ya, saya hanya anak kecil yang masih banyak kurangnya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.